partisi di GNU atau Linux. Partisi adalah space atau ruang dalam hard disk yang dibagi-bagi dengan kapasitas tertentu dengan file sistem tertentu. Secara dasar, hard disk dapat dibagi menjadi maksimal 4 partisi primer, dan salah satu partisi primer yang digunakan sebagai partisi primer extended yang dapat dibagi menjadi partisi sekunder atau logical partition. Partisi logika ini tidak memiliki batasan jumlah. Partisi adalah bagian yang amat esensial dalam GNU atau Linux. Secara minimal, Linux hanya memerlukan 2 partisi saja, partisi swap dan root. Sistem file Linux. Sistem file pada Linux, sebagaimana sistem file Unix lainnya, tidak mengenal istilah drive seperti pada DOS atau Windows, seperti drive C, drive D, dan seterusnya. Sistem file Linux menggunakan sistem hierarki dan penyatuan yang memperlakukan semua file, direktor, dan device drive sebagai file. Terminologi ini dikenal sebagai everything is file dalam Unix dan Linux. Sistem repository 2 boot system. Pada repository terdapat atas 4 komponen, yakni pertama, main adalah software yang didukung secara resmi. Yang kedua, restricted adalah software yang didukung namun tidak berada dalam lisensi dengan penuh. Yang selanjutnya, Universe adalah software yang dikelola oleh komunitas-komunitas Ubuntu. Yang berikutnya, Multiverse adalah software yang tidak gratis. Hierarki sistem Linux. Struktur hierarki file sistem Linux sesuai standar PHS. File system hierarchy adalah seperangkat petunjuk untuk penempatan file dan direktor di bawah sistem operasi yang mirip Unix. Tujuannya agar dapat mendukung interoperabilitas aplikasi, program administrasi sistem, program pengembangan, script, dan dapat menyatukan dokumentasi dari sistem ini. Untuk pengorganisasian file dan direktor diatur dalam bentuk hierarki. Hierarki ini mengikuti standar yang sudah dibuat dengan tujuan kompatibilitas antar distro. Hierarki standar tersebut adalah VHS dan LCB. Struktur hierarki file system Linux sesuai standar VHS. Berikut beberapa definisi direktor menurut standar VHS. Yang pertama, menduduki posisi puncak di dalam hierarki. Direktor ini dilambangkan dengan tanda garis miring. Direktor ini membawahi semua direktor penting lainnya, sehingga penulisan direktor lainnya selalu menggunakan tanda garis miring di depannya, yang menunjukkan kalau direktor tersebut di bawah root atau garis miring bin. Direktor ini berisi perintah dasar yang dibutuhkan oleh sistem maupun user. Sebagian perintah dasar yang bisa Anda jalankan disimpan dalam direktor ini. Garis miring boot berisi program dan data yang dibutuhkan pada saat melakukan proses booting sistem. Instalasi sistem operasi Ubuntu memiliki 11 tahap. Tahap pertama adalah pilih bahasa, kedua tahap pembaharuan, ketiga tahap layout keyboard, keempat tahap jaringan, yang kelima tahap proxy, keenam tahap mirror, ketujuh tahap penyimpanan, yang kedelapan tahap identitas pengguna, yang kesembilan SSH, yang ke-10 snap, tahap yang ke-11 yaitu log instalasi. Bentuk serangan terhadap sistem operasi. Ancaman sistem operasi Windows pada saat ini berdasarkan daftar ancaman yang dikeluarkan oleh Science Institute adalah memiliki 10. Yang pertama, Internet Information Service, yang kedua Microsoft SQL Service, yang ketiga Windows Authentication, yang keempat Internet Explorer, yang
kelima, Windows Remote Access Service. Yang keenam, Microsoft Data Access Component. Yang ketujuh, Windows Scripting Host. Yang kedelapan, Microsoft Outlook dan Outlook Express. Yang kesembilan, Windows Peer-to-Peer File Sharing. Yang ke-10, Simple Network Management Protocol. Sedangkan ancaman yang terjadi pada Unix berdasarkan daftar ancaman yang dikeluarkan oleh Science Institute ada memiliki 10 juga. Yang pertama, bin Domain Name System. Yang kedua, Remote Procedure Calls. Yang ketiga, APC Web Server. Yang keempat, General Unix Authentication Uncon with No Passport or Weak Passport. Yang kelima, Clear the Service. Yang keenam, Sendmail. Yang ketujuh, Simple Network Management Protocol. Yang kedelapan, Secure Shell. Yang kesembilan, Misconfiguration of Enterprise Service. Yang ke-10, Open Secure Socket Layer. Dan memiliki beberapa juga. Yang pertama, virus. Yang kedua, spyware. Yang ketiga, worm. Yang keempat, rootkit. Yang kelima, spam. Yang keenam, phishing. Yang ketujuh, denial of service. Yang ke-8, man-in-the-middle attack. Serangan ini attack. Tujuan terhadap sistem operasi yang aman, mengevaluasi keamanan sistem informasi yang dimiliki. Meski sebuah sistem informasi sudah dirancang memiliki perangkat pengaman dalam operasi, masalah keamanan harus selalu dimonitoring. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain yang pertama, ditemukannya lubang keamanan yang baru. Yang kedua, kesalahan konfigurasi. Yang ketiga, penambahan perangkat baru. Dan misalnya service atau software masih menggunakan konfigurasi awal dari vendor atau dengan paspor yang sama.